Kau bohem, boy nota. Temukung, ambil buku mama itu dan bagikan. Silakan. Tapi jangan banyak-banyak. Nanti gemuk. Mabuk sebenarnya. Berhubung Ama, Aida, Tata, Ori, Nao dan Veto sudah datang, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi begini, akhir-akhir ini Belanda terus mendesak saya untuk menyetujui usulan mereka membuat negara pada wilayah Indonesia bagian timur. Tapi saya sangat menolak keras tawaran itu, sehingga saya meminta pertimbangan dari Ama, Aina, Tata, Ori, Nao, dan Veto sekalian. Malam itu suasana sangat mencekam. Beberapa bisikan masuk dan tertutup kaku pada surat kopi. Dan yang terdengar hanyalah suara saya. Kita sendiri yang menghendaki adanya kesatuan nasional. Dan kita mengakui isi dari proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka dari situ, status negara kesatuan Republik Indonesia ialah ditentukan oleh rakyat Indonesia itu sendiri. Kalian sudah tahu atau suka makan tempe? Yang jelas, kalian lebih suka makan salome ketimbang jamu bosi. Kalian lebih mengenal H.R. Koroh pada catatan sejarah ketimbang nama saya yang sebenarnya. Anda tahu nama saya sebenarnya? Boleh coba. Asal jangan sampai terlibat. Cukup masa lalu saya yang terluka karena terisolasi tangan besi Belanda. Di mana waktu itu saya merencanakan pembangunan jalan dari Baung ke Burayan, Burayan ke Ekabiti, dan dari Ekabiti ke Esa. Perkenalkan, nama saya H.A. Koroh, Hendrik Arnold Koroh. Saya suka bermain golf dan suka memelihara duda poni. Ya, jenis peliharaan itu lebih sering saya lihat pada zaman kalian sekarang. Sebenarnya saya suka memelihara kuda poni. Dan saya adalah raja ke-17 dari kerajaan Amaras. Dan saya adalah ketua dewan para raja-raja pada zaman itu. Di mana waktu itu hanya saya yang berani menolak tawaran Belanda untuk membuat negara pada wilayah Indonesia bagian timur. Mungkin nama dan tempat lahir saya terdengar asing pada telinga kalian. Belum lagi nama ini telah menjadi TKP, tempat kesalahan pekat yang akut pada satu sejarah. Kalian bukan hanya tersesat, tapi terjepit dalam ketidaktahuan pada alun-alun sejarah.
Telinga kalian lebih gemar memainkan kebudayaan. Telinga kalian lebih cermat mengupingi kisah tentang masa lalu, tentang kebudayaan lewat jendela-jendela kebohongan. Telinga kalian lebih peka terhadap jeritan kebudayaan, tapi tuli dan tindakan. Telinga yang sudah tidak lagi peduli pada pesan saya, merubah sedikit demi sedikit adat kuno yang selalu menghalangi kemajuan dan kepentingan umum, seperti mahar yang sangat memberatkan rakyat. Anda punya handphone? Boleh saya pinjam? Sebelum kalian terlena dengan benda plastik ini, benda tanpa kebudayaan ini, benda yang memiliki ketergantungan pada listrik maksud saya, sudah jauh-jauh hari saya memikirkan bahwa lama-lama orang buat kegiatan di Amerika, kita bisa tahu. Benda ini memainkan peran yang cukup seksi dalam kehidupan saya. Benda ini kecil, ramping, bercahaya, tapi perlahan-lahan menelan kehidupan kalian semua. Benda ini lebih cerdas dari kalian. Tangan kalian lebih lihai menari di atas layar ini ketimbang menunggu. Jari kalian lebih pintar memukul iklan ketimbang memukul gendang dan gong. Buat kenal-kenal. Suatu saat saya berpikir, mungkin nanti di masa depan kebudayaan hanyalah sebuah folder berisi foto dan video. Dan kalian hanya akan memuja masa lalu dengan emotikon sedih. Dan saat itu tiba, manusia sudah tidak lagi butuh kuburan, karena kenangan pun telah dikubur dalam server. Kalian bukan hanya tumbuh menjadi manusia tanpa kebudayaan, tapi kalian tumbuh menjadi manusia yang giat menafkahi android hingga menjadi paranoid. Tidak ada perjuangan selain pengkhianat terhadap kebudayaan, bahkan terhadap diri kalian sendiri. Untuk sementara waktu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya masih ada urusan bersama Pak Ihadoko.